Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Cara dapat dividen 100 juta per tahun, nama saham dan metode yang dipakai. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas satu topik tentang dividen investing. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana caranya dapat dividen 100 juta setahun hanya dengan membeli saham? Jika mendapat dividen 100 juta per tahun, berarti setidaknya setiap bulan kamu sudah punya passive income sebanyak 8,3 juta. Lumayan kan, lebih tinggi dari gaji UMR. Tentu saja ada modal yang dibutuhkan untuk membelinya, tapi sebenarnya ada beberapa poin yang bisa disiasati perihal modal yang dibutuhkan. Jadi ada dua topik utama yang akan saya bahas pada video ini, yaitu nama sahamnya dan berapa modal yang dibutuhkan, dan kedua, bagaimana cara untuk siasati agar modal yang dibutuhkan jadi lebih optimal. Artinya ada beberapa strategi untuk memperkecil modal yang dibutuhkan. Nah, karena strategi dividen investing merupakan time frame jangka panjang, apalagi jika kita masih mengumpulkan dana untuk menjadi semakin besar, maka salah satu hal yang perlu diminimalisir adalah resiko. Pada video ini saya hanya menggunakan satu indikator saja, yaitu dengan mencari saham-saham yang valuasinya masuk akal dan mampu hasilkan laba yang besar. Artinya saham-saham yang dibahas adalah perusahaan yang bisa hasilkan laba triliunan rupiah dalam 6-9 bulan di tahun 2024. Tentu saja ada indikator lain yang perlu dipertimbangkan, misal komposisi hutang, berapa banyak hutang berbunga, prospek perusahaan, dan masih banyak lagi. Dan hal itu tidak mungkin bisa dibahas dalam satu video saja, karena akan menjadi sangat panjang. Untuk itu, saya hanya bantu rekapkan dari sisi net income, dividen yield, dan modal yang dibutuhkan. Selebihnya silahkan kamu lakukan analisa lebih mendalam, karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebelum bahas lebih lanjut, saya mau disclaimer beberapa hal dulu. Pertama, saham yang dibahas bukan rekomendasi dan hanya informasi. Dua, data yang digunakan berdasarkan data per Q2 atau Q3 tahun 2024. Sehingga mungkin saja realita di masa depan tidak akan sesuai. Dengan kata lain, ada potensi kerugian dalam bentuk dividen yang lebih sedikit, tidak dapat dividen, dan harga saham turun atau delisting. Jadi pastikan kamu paham dulu resikonya. Ketiga, kinerja perusahaan naik turun setiap tahun. Jadi mungkin saja dividen di tahun depan lebih besar atau kecil dari dividen saat ini. Jika kamu sudah paham resikonya, sekarang mari kita bahas nama sahamnya. Pertama, Adero dengan net income 17,9 triliun dan harga saham saat video ini dibuat di angka 3.920. Dengan jumlah dividen per share ini berarti yieldnya sekitar 10,4%. Artinya jika kita butuh untuk 100 juta dividen per tahun, maka akan memerlukan lembar saham sebanyak 244.000. Dan artinya modal yang kita butuhkan sekitar 957 juta dengan harga saham saat video ini dibuat. Saham kedua PTBA dengan net income 3,2 triliun dan harga saham 2.750. Nah, untuk dividen per share-nya 397,71 dan dividen yield sekitar 14,5%. Kita membutuhkan lembar saham sekitar 251.000 lembar dengan harga saham 2.750. Artinya modal yang dibutuhkan sekitar 691 juta rupiah. Ketiga, saham ASII dengan net income 25,8 triliun. Harga saham 4.940, maka dividen yield sekitar 10,5%. Itu artinya kita butuh dana sekitar 192 juta untuk mendapatkan dividen 100 juta per tahun. Dengan harga saham saat video ini dibuat, modal yang dibutuhkan sekitar 951 juta. Keempat, Begas dengan net income 3,9 triliun dan harga saham 1.485. Dengan angka tersebut dividen yield sekitar 10%. Nah, butuh lembar sebanyak 674.000 lembar saham. Dan artinya modal yang dibutuhkan sekitar 1 miliar dengan harga saham 1.485. Saham kelima, AKRA dengan net income 1,4 triliun dan harga saham 1.300. Dividen yield sekitar 7,7%. Kita butuh lembar saham sekitar 1 juta lembar saham dengan harga 1.300. Dengan kata lain, 1,3 miliar adalah modal yang dibutuhkan. Keenam, Antam dengan net income 2,2 triliun dan harga saham 1.400. Artinya kita memiliki yield sekitar 9,2%. Kita butuh lembar saham sekitar 777.000 atau dengan kata lain modalnya sekitar 1,08 miliar rupiah. Ketujuh, UNTR dengan net income 15,5 triliun
dan harga saham 26.550. Artinya dividen yield sekitar 8,4%. Dan kita butuh lembar saham 44,7 ribu dengan modal sekitar 1,1 miliar rupiah. Saham ke-8 BBRI dengan net income 45 triliun dan harga saham 4.470, yang artinya dividen yield sekitar 7,1%. Butuh sekitar 313 ribu lembar saham atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Saham ke-9 TLKM dengan net income 17,6 triliun dan harga saham 2.540, artinya dividen yield sekitar 7%. Dan itu berarti kita butuh sekitar 560 ribu lembar saham atau sekitar 1,42 miliar rupiah. Nah, ini merupakan ringkasannya. Kamu sudah lihat di sini bahwa ada 4 saham yang menghasilkan dividen yield di atas 10%, yaitu Pegas, ASI, PTBA, dan ADRO. Tapi 9 saham ini sebenarnya memiliki dividen yield yang menarik karena di atas 7%. Dengan kata lain, rata-rata dividen yieldnya sekitar 9%. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa PTBA merupakan saham yang memiliki modal paling rendah untuk memperoleh dividen sebanyak 100 juta per tahun. Sebaliknya Telkom merupakan saham yang memiliki modal yang paling tinggi, yaitu sekitar 1,4 untuk memperoleh dividen yang sama, yaitu 100 juta per tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu dipengaruhi oleh dividen yield-nya. Kamu bisa lihat di sini. PTBA memiliki dividen yield yang paling tinggi dan TLKM memiliki dividen yield yang paling rendah. Dari pembahasan tadi, kamu sudah mengetahui nama saham yang mungkin menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Tapi masalahnya, modal yang dibutuhkan sangat besar, bahkan ada yang mencapai miliaran. Bagaimana strateginya untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, fokus di lembar saham bukan di jumlah uang. Untuk mendapat dividen seperti yang disimulasikan, kamu fokus ke jumlah lembar saham. Fakta menariknya, dengan jumlah lembar saham yang sama, kamu bisa saja mengeluarkan modal yang lebih kecil atau bahkan lebih besar. Kenapa? Alasannya karena harga saham terus bergerak. Jika kamu bisa beli saham pada harga yang lebih rendah, modal yang dibutuhkan jadi lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Fakta menariknya, beberapa saham yang tadi kamu lihat dalam simulasi itu sebenarnya ada beberapa yang harganya sudah turun banyak. Artinya sebenarnya modal yang dibutuhkan untuk memperoleh dividen 100 juta lebih besar dari yang ditampilkan. Karena harga sebenarnya pada kondisi normal di atas itu. Tapi karena harga saat video ini dibuat sudah turun banyak, modal yang dibutuhkan juga berkurang cukup banyak dari yang semestinya. Misal, jika harga saham adalah 10.000, untuk mendapat 100 lembar saham kamu butuh uang 1 juta. Tapi jika harga turun menjadi 8.000, kamu hanya perlu uang 800.000 untuk mendapatkan jumlah lembar saham yang sama. Dengan kata lain, yang mau saya sampaikan adalah ketika harga saham jadi lebih murah, itu kesempatan bagus untuk mengumpulkan lembar saham yang lebih banyak. Karena ingat, tujuan akhir kamu bukan modalnya, tapi lembar saham. Penurunan harga saham mungkin jadi menakutkan bagi sebagian orang. Tapi bagi yang sudah yakin dengan kinerja perusahaan yang sebenarnya masih baik-baik saja, jika harga turun, itu adalah peluang emas untuk mendapat lembar saham yang lebih banyak. Dengan fokus pada lembar saham, kamu bisa lebih tenang jika melihat harga yang turun, bahkan bisa menjadi senang. Tapi ingat, hal ini dapat kamu lakukan jika memang kinerja perusahaan masih baik-baik saja. Mereka rutin bagi dividen dengan payout ratio yang stabil, dan manajemen serta owner perusahaan punya track record yang bagus. Karena metode ini sebenarnya punya risiko apabila di masa depan perusahaan tidak bagi dividen atau jumlah dividennya berkurang signifikan. Jadi, kamu bisa saja rugi double karena kena capital loss dan kehilangan potensi memperoleh dividen. Strategi kedua yang bisa dilakukan adalah reinvest dividen. Dividen yang kamu terima bisa dibelikan saham lagi agar jumlah lembar saham semakin banyak. Metode ini sering dikenal dengan istilah compounding atau bunga berbunga. Tujuannya adalah dengan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh baik dari capital gain dan dividen untuk menambah lembar saham. Diharapkan dengan metode reinvest ini, modal yang dikeluarkan dari kantong pribadi jadi lebih sedikit karena terbantu dengan dividen yang dibelikan saham lagi. Mari simak contoh ini. Jika kamu beli saham dengan harga 1.000 yang membagi dividen 100 per lembar, dividen yieldnya adalah 10%. Dengan modal 100 juta, kamu bisa dapat 100.000 lembar. Atau dengan kata lain, kamu terima dividen 10 juta per tahun. Nah, uang 100 juta itu bisa kamu belikan saham lagi dan dapat ekstra 10.000 lembar saham. Artinya, kamu tidak perlu keluarkan uang lebih karena 10.000 lembar saham itu bisa kamu beli dengan dividen. Jadi, pada tahun depan kamu akan terima dividen dari 110.000 lembar saham
di mana 100.000 lembar berasal dari uang pribadi dan 10.000 lembar berasal dari dividen. Tentu saja jika dividen per share-nya tetap, maka uang yang kamu terima bisa lebih banyak dari 10 juta. Inilah konsep menarik dari compounding dan dividen reinvest, memanfaatkan dividen sebagai penambah modal untuk mencapai lembar saham yang diharapkan di masa depan. Mungkin kamu sudah pernah atau dengar baca metode ini, tapi apakah sudah coba dilakukan? Strategi ketiga yang bisa dimanfaatkan sebagai trik untuk mengoptimalkan modal adalah memanfaatkan kinerja perusahaan. Tahukah kamu bahwa perusahaan yang kinerjanya terus tumbuh dari waktu ke waktu seharusnya bagi dividen yang semakin besar? Saya tidak perlu menyebutkan nama-nama sahamnya karena mayoritas dari kamu tentu sudah tahu dan saya juga sudah sempat bahas banyak video di channel ini terkait hal tersebut. Saham yang dulunya hanya bagi dividen 100 per lembar, sekarang sudah bagi dividen 300 per lembar. Dengan kata lain, terjadi kenaikan secara otomatis untuk dividen yang kamu terima. Jika dividen per share naik dari 100 ke 300, berarti jika biasanya kamu terima dividen 10 juta di masa lalu, saat ini kamu bisa terima dividen 30 juta dengan jumlah uang yang sama. Inilah kehebatan dari dividen investing yang jarang disadari banyak orang. Sebagai informasi, saya sudah pernah bahas topik ini dengan lebih detail di ebook Strategi Nabung Saham. Di sana ada contoh kasus nyata yang bisa jadi bahan pembelajaran. Ebook itu sudah ditulis beberapa tahun yang lalu dan saham yang dijadikan contoh, dividennya sudah naik cukup besar. Tidak hanya itu, secara capital gain juga harganya sudah terbang dan memberikan keuntungan yang besar kepada pemegang saham, baik dari capital gain maupun dividen. Itu hanya salah satu contoh saja dan saham yang dibahas memang bukan rekomendasi, tapi kamu bisa jadikan bahan pembelajaran. Apabila kamu tertarik mempelajarinya, silahkan lakukan pembelian ebook pada nomor WA di akhir video. Sebagai informasi, saya punya satu topik menarik yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton dan semoga bermanfaat. Pada video ini saya akan fokus membahas tentang 4 tahapan dari dividen investing. Seperti yang kamu tahu, dividen investor merupakan salah satu cara pandang investasi yang fokus pada pertumbuhan dividen di masa depan. Artinya, saat berbicara tentang dividen investor, kita tidak sedang melihat dividen saat ini, tapi seberapa besar potensi dividen di masa depan yang bisa diperoleh. Karena dividen yang besar saat ini tidak akan berpengaruh signifikan dibanding dividen yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bagi dividen investor, fokus utamanya adalah dividen dan capital gain hanya bonus. Artinya dividen investor tidak terlalu peduli dengan naik turun harga saham setiap hari dan lebih fokus dengan fundamental perusahaan, prospek ke depan, pertumbuhan laba, dan tentunya potensi dividen yang bisa diperoleh. Dengan menjadi dividen investor, psikologi akan jadi lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan situasi pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dividen investor hanya perlu memastikan saham yang dibeli masih memiliki peluang menawarkan dividen yang besar di masa depan dan hanya akan menjual sahamnya jika ada perubahan kondisi yang benar-benar signifikan. Metode dividen investing memang rasanya kurang menarik karena hanya fokus pada dividen. Tentu saja berbeda dengan berbagai metode lain yang memanfaatkan naik turun harga saham untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu yang cepat. Tapi tahukah kamu, dividen investing bisa jadi salah satu solusi bagi mereka yang tidak punya waktu memantau harga saham setiap hari, tidak punya kemampuan untuk belajar berbagai metode rumit, dan ingin memiliki passive income yang mungkin bisa menghidupi kebutuhan mereka di masa depan. Dengan begitu, saat harga saham turun signifikan dan kinerja perusahaan baik-baik saja, dividen investor malah melihatnya sebagai peluang dan bukan ketakutan. Karena jika biasanya mereka beli saham hanya dapat dividen 4%, saat itu harga saham turun signifikan, yieldnya mungkin bisa naik 2 kali lipat menjadi 8%. Sebaliknya, saat harga saham naik, dividen investor mungkin tidak terlalu banyak melakukan pembelian, karena hal itu membuat dividen yield menjadi lebih kecil. Hal lain yang mungkin menjadi keunggulan dari metode ini adalah mendapatkan recurring income setiap tahun. Artinya dividen yang kamu terima 1-2 kali setahun bisa dimanfaatkan untuk menambah lembar saham menjadi semakin banyak. Dan jika semakin banyak lembar saham, semakin banyak juga dividen yang diterima. Itulah bentuk dari compounding dividen, di mana dividen yang awalnya kecil bila terus digulung menjadi lebih besar di masa depan. Selain itu, dividen investor akan sangat terbantu dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Jika 10 tahun yang lalu perusahaan hanya menghasilkan laba 1 triliun dan saat ini 10 triliun, secara umum seharusnya dividennya juga naik sekitar 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir.
Artinya, mereka yang terus pegang saham itu akan memperoleh dividen yang 10 kali lebih besar di masa depan dibanding 10 tahun yang lalu. Inilah salah satu kehebatan dividen yang jarang dibahas orang, yaitu memanfaatkan kinerja perusahaan untuk memperoleh dividen yang lebih besar di masa depan. Kamu bisa melihat berbagai contoh nyata dari dividen yang dibagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, misal seperti BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Indofood, dan lain-lain. Sekarang kita kembali ke judul video. Menurut saya pribadi, untuk menjadi dividen investor yang nyaman, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilalui. Tahapan-tahapan ini bisa jadi panduan bagi kamu yang ingin mencapai dividen for living, sehingga nantinya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup hanya dari dividen saham. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja. Oh iya, sebagai informasi, pada video ini saya akan gunakan contoh saham BMRI dengan harga 7.000 sebagai simulasi. Kamu bisa gunakan saham lain dalam perhitungan, sesuai dengan ketertarikan kamu masing-masing. Selain itu, saya sengaja menggunakan harga 7.000 agar perhitungan jadi lebih realistis. Mengingat saat video ini dibuat pada tanggal 18 Juli 2024, harga BMRI masih di bawah 7.000, sehingga seharusnya angka tersebut cukup masuk akal untuk digunakan. Tahap pertama, menerima dividen sebesar 1 juta. Untuk mencapai dividen for living, menurut saya, kamu harus melewati satu langkah kecil pada tahap 1, yaitu menerima dividen minimal 1 juta rupiah. Kenapa 1 juta? Angka 1 juta ini terkesan kecil bagi sebagian orang. Tapi apabila kamu sudah menerima dividen jutaan dari saham, berarti nominal uang yang kamu alokasikan untuk membeli saham sudah tidak main-main. Artinya, dividen 1 juta sebenarnya merupakan salah satu bukti bahwa kamu menggunakan uang yang serius di pasar saham. Nah, apabila kita menggunakan contoh BMRI dengan dividen per share 353, berarti kamu butuh sekitar 2.825 lembar saham untuk memperoleh dividen 1 juta dari saham ini. Dengan kata lain, apabila menggunakan harga saham 7.000, kamu harus mengalokasikan uang sekitar 19,7 juta untuk membeli saham BMRI. Tentu saja jumlah uang yang dibutuhkan setiap orang berbeda, tergantung saham apa yang dibeli. Bisa saja lebih besar dari 19,7 juta, tapi bisa juga lebih kecil. Tahap 2, menerima dividen sebesar pendapatan 1 bulan. Setelah melewati tahap 1, tahap berikutnya dari dividen investor adalah berusaha memperoleh dividen sebesar pendapatan 1 bulannya, entah itu dari gaji ataupun bisnis. Pada contoh ini kita asumsikan saja pendapatan 1 bulan adalah 5 juta. Itu artinya dengan kondisi dividen per share yang sama, kamu harus punya 14.126 lembar saham untuk mendapatkan dividen 5 juta rupiah. Dengan kata lain, butuh uang 98,8 juta untuk membeli saham ini pada harga 7.000 rupiah. Nah, di sini rasanya sudah mulai menantangkan. Dari yang awalnya kamu fokus mengejar dividen 1 juta, sekarang kamu harus berusaha memperoleh dividen minimal 1 kali dari pendapatan bulanan. Apabila kamu sudah ada di tahap 2 ini, berarti sebenarnya kamu sudah mencapai 1/12 dari dividen for living. Karena kamu hanya perlu bekerja 11 bulan dalam 1 tahun. Itu disebabkan karena 1 bulannya sudah menerima penghasilan dari dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan. Tahap 3, menerima dividen setara pendapatan 1 tahun. Tahap 3 ini lebih menantang dibanding 2 tahap sebelumnya, karena kamu harus mengejar dividen sejumlah pendapatan 1 tahun yang kamu miliki. Jika jarak antara tahap 1 dan 2 tidak terlalu jauh untuk dicapai, jarak tahap 2 ke tahap 3 mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena target yang ingin dicapai menjadi lebih besar. Dari yang awalnya hanya menginvestasikan 19,7 juta, kamu ditantang untuk menghasilkan 98,8 juta untuk dibelikan saham. Nah, untuk tahap 2 ke tahap 3, dari 98,8 juta, kamu ditantang untuk menginvestasikan uang sebanyak 1,18 miliar rupiah di tahap 3 ini. Dengan menggunakan contoh yang sama, jika pendapatan 1 bulan adalah 5 juta, berarti pada tahap 3 ini, kamu punya target untuk memperoleh dividen sebanyak 60 juta. Artinya kamu butuh 169.000 lembar saham untuk memperoleh dividen sejumlah itu. Dengan harga saham 7.000, kamu butuh dana sekitar 1,1 miliar. Angka yang sudah cukup besar kan? Pada tahap 3 ini, kamu memang perlu ekstra kerja dan usaha untuk mencapainya. Bayangkan saja, jika awalnya kamu hanya perlu menyediakan uang 98 juta untuk memperoleh dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan, pada tahap ini, kamu butuh uang 1,1 miliar untuk memperoleh dividen pendapatan 1 tahun.
Dengan kata lain, terjadi kenaikan total investasi sekitar 10 kali lipat dari tahap 2. Tahap 3 ini memang berat untuk dicapai, tapi apabila kamu sudah bisa mencapainya, tentu rasanya jadi sangat mengembirakan. Bisa dibayangkan bagaimana senangnya jika kamu sudah menerima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun setiap tahun. Artinya tanpa kamu kerja, sebenarnya kamu sudah bisa hidup dengan layak. Karena ada perusahaan yang kerja untuk kamu dan memberikan keuntungan dalam bentuk dividen secara rutin. Jadi, apakah jika sudah berada pada tahap 3 ini sudah bisa dikatakan sebagai dividen for living? Menurut saya belum, karena ada tahap 4 yang harus kamu pertimbangkan. Tahap 4, menerima dividen 2 kali dari pendapatan 1 tahun. Menurut saya, dividen for living baru bisa dicapai jika kamu sudah berada pada tahap 4. Memang sih di tahap 3, kamu sudah terima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun. Tapi ingat, pada tahap 3 dividen yang diterima masih setara dan belum lebih. Artinya kamu masih butuh sejumlah dana agar bisa menikmati hidup dengan lebih nyaman tanpa mengganggu cash flow rutin yang diterima dari dividen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika sebelumnya kamu terima dividen 60 juta untuk biaya hidup setahun, pada tahap 4 ini kamu punya target untuk menerima dividen 120 juta, di mana 60 juta digunakan untuk biaya hidup dan 60 juta digunakan untuk menikmati hidup. Meski terlihat sangat indah, tapi tahukah kamu bahwa untuk mencapai tahap 4 ini dibutuhkan waktu yang panjang dan banyak usaha yang harus dilakukan. Jika pada tahap 3 kamu butuh saham mandiri sebanyak 169.000 lembar, pada tahap ini, kamu butuh 339.000 lembar. Dengan kata lain, jika sebelumnya harus menginvestasikan uang 1,1 miliar, pada tahap 4 ini, kamu harus menginvestasikan 2,3 miliar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Mayoritas dari kita mungkin belum punya uang yang jika diinvestasikan bisa memberikan dividen setara dengan 2 kali pendapatan 1 tahun. Inilah tantangan dari dividen investor. Metode ini sederhana, tapi butuh perjuangan untuk mencapai dividen for living. Karena banyak usaha yang harus dilakukan dan butuh kesabaran serta waktu yang panjang untuk mencapainya. Untuk mencapai tahap 4 dari dividen investing memang bukanlah hal yang mudah, tapi kamu bisa memanfaatkan 2 hal yang menjadi kekuatan utama dari dividen investor untuk mencapainya, yaitu reinvest dividen dan pertumbuhan kinerja perusahaan. Pertama, pastikan dividen yang kamu terima direinvestasikan lagi agar lembar saham yang kamu miliki semakin banyak. Saat masih dalam proses mengumpulkan lembar saham, kamu jangan dulu menggunakan dividen yang diterima, tapi alokasikan untuk beli saham lagi. Dengan begitu, lembar saham kamu akan bertambah dengan lebih cepat karena berasal dari dana top up dan dividen yang direinvestasikan. Kedua, kamu bisa memanfaatkan kinerja perusahaan yang terus tumbuh agar dividen di masa depan jadi semakin besar. Logikanya sederhana. Apabila laba perusahaan terus tumbuh, berarti seharusnya dividen juga terus tumbuh. Jika saat ini dividen 353 per lembar, apabila laba perusahaan tumbuh 100%, berarti dividen bisa naik menjadi 707 per lembar. Dengan kata lain, apabila sebelumnya kamu harus kumpulkan lembar saham sebanyak 339.000 lembar, di masa depan seharusnya kamu hanya butuh kumpulkan setengah dari jumlah tersebut, apabila mengharapkan laba bisa naik 100%. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Tabel di atas adalah kondisi saat ini, dan tabel di bawah adalah kondisi yang diharapkan di masa depan. Jika pada kondisi saat ini kamu butuh dana 2,3 miliar untuk mencapai dividen for living di tahap 4, di masa depan kamu punya harapan untuk mencapai dividen yang sama dengan uang 1,1 miliar saja. Dengan kata lain, tahap 3 saat ini menjadi tahap 4 di masa depan, apabila dividen perusahaan bisa naik 100%. Nah, artinya kamu berharap di masa depan perusahaan bisa melipat gandakan labanya agar dividen bisa double. Simulasi yang dibuat tentu tidak akan sama dengan realita yang terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dividen dari tahun ke tahun. Selain itu, harga saham perusahaan yang kinerjanya terus tumbuh biasanya tidak konstan dan cenderung akan tumbuh juga. Apabila hal itu terjadi, tentu akan berpengaruh pada jumlah uang yang harus diinvestasikan. Meski ada beberapa kelemahan, tapi setidaknya metode ini bisa jadi solusi bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun ataupun yang ingin menikmati hasil investasi di saham tanpa harus melihat harga yang naik dan turun setiap hari. Sebagai informasi, saya sudah membahas lebih detail tentang konsep dan step dividen investing pada e-book Strategi Nabung Saham dan Stock for Living. Apabila tertarik membelinya, silahkan chat WA pada nomor di akhir video ini. Selain itu, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah diupload sebelumnya.
Apabila kamu ingin mengetahui informasi lebih detail, silahkan nonton video berikut ini. Saat ini saya mau sharing tentang strategi dividen investing. Menurut saya, strategi ini akan sangat berguna apabila saat market merah membara. Saat harga saham perusahaan bagus turun signifikan, strategi dividen investing akan melihat hal itu sebagai peluang. Tapi ingat, tidak semua saham bisa menerapkan strategi ini. Sederhananya, strategi ini hanya cocok bagi saham perusahaan yang punya fundamental bagus, harga saham masih masuk akal, rutin bagi dividen, dan punya brand image yang kuat. Kalau biasanya saat harga saham turun, kita akan mencari saham yang lagi diskon. Dengan strategi ini, kita akan mencari saham yang berpotensi dividen yield lebih besar. Kita tetap mempertimbangkan valuasi yang masuk akal, tapi fokusnya bukan di situ. Kita fokus kepada potensi dividen yield masa depan dan berapa banyak lembar saham murah yang bisa didapatkan. Semakin harga saham turun, semakin banyak lembar saham murah bisa dibeli. Intinya, dividen investing bukan fokus kepada harga saham, tapi kepada lembar saham. Kita tidak mencari saham murah, tapi kita mencari lembar saham murah. Seperti yang kamu tahu, besar kecilnya dividen yang diterima bukan berasal dari harga saham, tapi seberapa banyak lembar saham yang kamu punya. Meski harga sahamnya rendah, tapi lembar saham sedikit, dividen juga sedikit. Sebaliknya, meski harga saham tinggi, tapi lembar saham banyak, dividen yang diterima juga banyak. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Dan ingat, segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.